Halo semuanya, selamat datang di channel saya lagi. Kali ini mungkin aku update ya. Untuk kemarin terakhir kita WLD ya. WLD setelah series berapa nih ya? Wait. Series WLD awalnya kita ambil di 0,88, naik 30%, and then kita minta untuk stop lossnya di 1,1 ya, dan sepertinya tidak terkena stop loss ya, karena waktu itu saya bilang pasang stop loss di 1,1 karena ada bad news di beberapa negara terkait biometriknya dan mau cari re-entry di 1,05 kalau terkena, dan ternyata tidak terkena. So teman-teman yang masih, berarti kan masih hold nih posisinya ya, atau mungkin kalau dari TP pun nggak masalah karena udah profitnya sudah cukup banyak ya. Kemarin kan 30%-an, di sini 23%-an lah kalau dari sini, apalagi kalau dari yang kita marking 0,88 30, and then sekarang udah di profit di ya sinilah 40-an, ATH-nya sampai 50%. Jadi congrats lah buat teman-teman. So kalau mungkin teman-teman masih hold ya, sorry. Nah, pasang aja stop loss di daerah ini ya, daerah sini 1,16 sih. Memang agak dalam sih, cuman ya ini udah di area yang dekat area TP pertama kita ya, 1,38. TP satunya aja 50% teman-teman, jauh banget. TP2 nya 2,42, jadi ya itu kita pakai karena kita pakai bigger view ya, jadi memang gains-nya, percentage-nya gede. So BLD-nya di situ stop loss 11,6 ya. Saya tulis dulu deh, stop loss plus di 1,1. Nah, di situ aja teman-teman. Kenapa taruh situ? Karena kalau kita lihat ya, ini kan kita sudah break dari resisten ya kan. Nah ini kan ada resisten tuh, sudah berhasil di break. Sebenarnya masih ada possibility bisa naik andaikan ini nggak fake out, nggak turun lagi gitu lah. Kalau dia turun lagi ke 1,16 artinya kan di sini ya, artinya dia akan masuk ke zona ini lagi, zona wait saya hapus dulu. Oke. Masuk 1,16 kok sudah masuk zona sini ya. Nah, area-area yang mungkin saja dia akan turun lagi kalau misalnya masuk ke situ. Kalau sudah masuk ke area situ ya dia pastinya, kemungkinan ya, bukan pasti, karena di trading gak ada yang pasti. Ya tarik aja Fibonacci kayak kemarin, bisa turun sampai $1, 1,05 lah, yaitu area strong demand lah buat WLD sebenarnya. Jadi itu sih kalau untuk update untuk WLD nya ya teman-teman. Jadi position sekarang sih kita nggak nambah position untuk WLD karena memang udah cukup perform ya, karena waktu itu kita bilang di bawah banget 0,88, and then hampir 100% kayaknya. Kalau sorry bukan 50%-an lah di sini ya. Nah 50%-an lah, 40-an lah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin saya nggak update lagi lah untuk WLD kecuali nanti kita break di 1,38 ya, karena TP pertamanya di 1,38, TP2 nya 2,4. jadi itu sih ya. Untuk sekarang ya teman-teman tinggal di ini follow the trend aja di 1,16. Oke, kemudian saya mau nambahin update untuk koin baru ya, mungkin ya berapa menit, 4 menit baru. Oke. Mungkin Mudeng, saya lihat cukup rame nih Mudeng karena salah satu meme coin dari Solana yang cukup terbang kemarin, tinggi banget, dan saya lihat dari Google Trend juga banyak yang nyariin. So mungkin saya buat, siapa tahu teman-teman ada yang perlu perspektif technical analysis dari saya. So coba kita analisa
sebenarnya udah, kalau untuk investasi enggak disarankan teman-teman, cuma cocok untuk di trading kan aja ini, karena benar-benar udah price in sih. Pergerakan harganya udah cukup tinggi gitu kalau kita lihat ya. Bentar, coba saya riset. CoinGecko mudeng ora kepena 253 juta. Dan kalau kita lihat dari sisi sektor meme ya, dia di ranking berapa sih? Shiba, PP, Trump, Farcoin sebenarnya masih bisa naik kalau menurutku ya, kalau dibandingkan sama beberapa meme coin yang ada. Dia rank berapa tadi? Mudeng 287. Dan untuk sesama Solana yang paling tinggi itu adalah Farcoin, Trump, sorry Trump di 1,6 billion. So masih ada kemungkinan. Sekarang market cap di berapa? 244 ya. Kali 2 kali 3 masih possible sih. 500 ribuan lah market capnya. Masih possible harusnya. Oke, setara Popcat lah. Karena menurutku Muding juga cukup bagus juga sih naratifnya ya. Dia memang, tapi memang mungkin ke sini sih untuk kalau Bitcoinnya ngepam lagi ya. Berapa ini? Naik kali 2. Ya mungkin ke sini dulu, ke 100% dulu, ke sini dulu. Juga teman-teman hati-hati kalau koin udah menyentuh ATH itu biasanya banyak sekali seller pressure. So mungkin ya area sini yang jadi perhatian teman-teman untuk coba untuk exit sih menurutku ya, untuk mudengnya. Oke, untuk weekly-nya kita coba pantau. Ini kan hammer ya, wait ya. Meskipun di tanggal Rabu masih belum closing candle, tapi weekly-nya hammer. Tapi bentar kita mapping dulu areanya dulu. Di sini resisten dan terkena. Area ini. Kemudian kalau misalnya dia turun, ambil sini sampai sini, mungkin di area 0,15 atau kita tambahin, karena ini kan udah terlalu tinggi ya, 0,786 di sini juga bisa. Tapi kalau melihat dari perspektif ini, sepertinya lebih confluence atau lebih powerfulnya di sini. Karena kenapa? Pertama ini support. Kalau di bawah sini kan belum ada namanya support and resistance yang banyak tersentuhnya seperti itu. And then kita move ke daily. Daily ini kalau seperti ini cukup apa ya, ada kemungkinan untuk turun dulu, tapi jangan di short teman-teman, karena teman-teman harus nunggu konfirmasi dulu gitu ya. Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat dari perspektif perspektif dari time frame kecil, ini tuh masih di area support nih teman-teman. Namanya bisa bilang di inside bar lah, maksudnya di zona itu. Meskipun ini memang bearish engulfing, cuman memang kadang ada yang bearish engulfing tapi tetap naik, itu ada juga. Jadi jangan setiap bearish engulfing di short gitu menurutku ya. Apalagi trennya ini kan berlawanan, kan ada kemungkinan dia cuma revisit ke bawah doang, habis itu pump lagi, karena memang sekarang money flow-nya atau trennya ya lagi naik gitu. So
kita coba lihat 4 jam ya, 4 jam. Pertama nih, kita lihat dari Elliott Wave. Elliott Wave apa? Nah ini impulsif kan, ini naik. Oke, 1 2 3 4 dan 5. Oke, terus korektifnya mungkin ya A, B, and C, mungkin aja. Tapi ini belum terkonfirmasi teman-teman. Kenapa? Oke, kita lihat dari time frame 1 jam. Nah, ini teman-teman. Oke, saya remove trailing dulu and benar. Ini ada area demand teman-teman. Ini cukup strong, and then area sini. So bisa aja ini cuma sampai sini aja. Nah, gimana caranya membedakan apakah demand ini kuat atau enggak gitu ya? Ya teman-teman harus lihat dari market structure-nya. Oke. Gimana market structure-nya? Teman-teman harus tunggu dulu area ini di atas EMA dulu. So ini harus bikin double bottom dulu ya. So, wait. Sinilah, tap. Nah teman-teman ambil aja di sini. Kalau misalnya agresif ya, tapi kalau aku konservatif sih harus nunggu di itu koreksi dulu, karena belum ada koreksi dan sudah naik 2 kali lipat. Cuman kalau mau misalnya ambil stop loss ketat, bisa aja gini ya. Untuk target profitnya nah ini kan bener ya, kalau dia naik ke atas ya kan, dia otomatis reclaim atau mengambil lagi EMA-nya ini, SMA smoothing ya, smoothing moving average itu di atas SMA gitu ya, sehingga ya udah jadi bullish lagi gitu. So yang dibutuhkan Mudeng ini adalah untuk dia bullish lagi, karena sekarang memang terlihatnya perlu ada koreksi. Cuman kalau misalnya dia koreksinya deket banget, singkat banget, ya udah berarti masih bisa mengalami kenaikan gitu. Cuman kalau untuk cara trade-nya, risk reward rasionya gimana? Ya harus pakai stop loss ketat. And then kalau udah kena stop loss ya udah gitu kalau untuk di Mudeng. Karena kenapa? Kalau teman-teman tipenya yang takut pakai stop loss nih, atau yang suka spot, ya Mudeng ini udah nggak bisa di entry lagi gitu, kecuali ya tadi turun di 0,15an lah, 1,5an untuk bisa di reconsider untuk re-entry aja gitu. Target profitnya tadi bisa di market cap 500 jutaan lagi ya, sekitar 0,5 lah. Ada kemungkinan kenaikan berapa secara profit? Ya 80%an lagi, seperti itu teman-teman untuk Mudengnya. Berita sih nggak bisa dilihat kayak secara karena ini kan meme coin ya. Meme coin ya paling harus ngikutin dari Bitcoin sama Solana ya. Berapa menit nih? 13. Solana deh, saya lihat deh, karena dia kan biasanya ngikutin coin native-nya ya. Solana saya masih belum dapat clear direction-nya ya, karena sebenarnya ini kan area dari resisten ya, dan balik lagi atau ada kemungkinan fake out, dan kemungkinan kalau dia turun ini ada di area 160-an lah ya, tipis banget sih ya. Kalau misalnya Solana turun, Mudengnya mungkin turun juga gitu, dengan target profit ya di sini udah gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau untuk Solana ya, karena ini udah 13 menit. Mungkin nanti saya bikin di video lain ya, karena
Ini untuk cetaknya mudeng doang, dan selanya buat kita lihat dari sisi bigger view-nya aja, karena rata-rata kan dia sejalan ya. Selana naik, mudeng mungkin naik gitu. Selana turun, mudeng juga mungkin turun kayak gitu. So itu aja teman-teman untuk update kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Goodbye, see ya.